Untuk selanjutnya, setelah kita membuat akun SPMB online Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk, selanjutnya kita login atau masuk ke dalam akun kita yang telah kita buat. Oke, sekarang bisa memasukkan ID ataupun NISN yang sudah didaftarkan dan password yang sudah dibuat. Oke, sekarang akan saya masukkan NISN saya. Di sini saya masukkan dulu. Jangan lupa passwordnya yang sudah didaftarkan. Jangan sampai keliru, karena kalau keliru satu saja nanti tidak akan bisa masuk dan login. Oke, kita coba login. Oke, bisa login, berhasil login. Kalau sudah login, maka tampilan awal dari akun yang telah kita daftarkan ataupun SPMB Madrasah Aliyah Negeri 1, tampilan awalnya adalah ini. Ada 1, 2, 3. Yaitu lengkapi formulir, upload berkas, kemudian daftar ulang. Sebelumnya di kiri atas seperti biasa akan jelaskan fiturnya dulu. Di atas ada formulir. Di sini ada garis 3 di pojok kiri atas. Di situ isinya ada home, profil, keluar. Kemudian ada formulir, upload berkas, cetak kartu pendaftaran dan pengumuman. Oke, sekarang kita langsung ke lengkapi formulir. Untuk formulir isinya, formulir pendaftaran isinya yaitu ada data diri, data alamat, data orang tua, dan upload foto. Maka siapkan foto yang di situ nanti menggunakan background merah atau biru, terserah. Menggunakan baju seragam. Tuh. Oke, data diri dulu kita masukkan asal sekolah. Kita masukkan asal sekolah dulu. Kemudian NPSN, sekolah asal. Jadi nomornya itu bisa ditanyakan di sekolah masing-masing. Oke, ini saya tuliskan nomornya dulu. Kemudian setelah itu pilih program kelas yang akan dipilih ketika akan masuk di Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 program kelas yang ada di dalam Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk. Yang pertama adalah kelas digital. Di situ kelas digitalnya menggunakan program secara digital. Semuanya menggunakan digital dan pembelajarannya secara digital. Tapi tetap di kelas seperti itu. Dengan program digital, entah itu nanti seperti halnya bisnis digital, kemudian dengan adanya kemajuan menggunakan digital dan sebagainya, itu kelas akademi digital. Dan juga ada program yang di situ outing kelas khusus anak kelas digital yang isinya yaitu English Camp ataupun tentang bahasa Inggris, yang itu kelas digital. Kalau kelas kedinasan adalah program kelas yang di situ memiliki tujuan nanti menyiapkan alumni yang mampu bersaing dengan baik menembus perguruan tinggi atau kedinasan yang ada di Indonesia, di mana sistemnya memberikan pengajaran tentang materi-materi SKD kedinasan seperti itu, untuk mempersiapkan siswa atau alumni agar nanti bisa masuk ke dalam perguruan tinggi maupun kedinasan. Dan yang ketiga, keterampilan. Keterampilan itu ada, nanti kalau kita klik keterampilan, maka di bawahnya ada kolom keterampilan. Keterampilan ada 4, DKV, tata boga, kecantikan, sama busana.
Oke, kemudian ada tahfidz. Nah, ini adalah program kelas tahfidz, yaitu khusus kelas tahfidz, yaitu ketika ada yang ingin mengambil kelas tahfidz yang akan menghafalkan Al-Quran. Oke, kalau amfilati itu adalah kelas yang dimana kelasnya itu kelas yang memiliki program bagaimana caranya berbahasa Arab, kemudian mengetahui gramatikal Arab, dan tata cara mengetahui penulisan Arab yang sesuai, kemudian penempatannya seperti apa, seperti itu. Itu kelas amfilati. Nah, kemudian setelah itu, kalau sudah, di sini saya ulangi, di sini saya pilihan program saya memilih keterampilan. Nah, kalau keterampilan nanti muncul kolom di sini. Saya memilih DKV. DKV itu adalah desain grafis ataupun desain komunikasi visual. Oke, kita milih itu. Kemudian NIK. NIK itu adalah nomor induk kependudukan. Kita tulis di sini. Nah, oke. Oke, kalau sudah, warganegaraan saya WNI. Kalau ada salah satu calon peserta itu WNA, bisa di WNA. Kemudian nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, saya laki-laki. Kemudian anak keberapa? Saya anak ke-1. Oke. Kemudian jumlah saudaranya berapa? Kita tuliskan di sana. Agamanya apa? Ini Islam. Ini pilihannya ada banyak, tapi pastinya agamanya Islam. Dan cita-cita nanti bisa dipilih. Kalau misalkan tidak ada di dalam kolom di sini cita-cita apa saja, bisa milih lainnya. Saya memilih guru atau dosen. Oke. Kemudian hobinya apa? Di sini ada olahraga, kesenian, membaca, menulis, jalan-jalan atau lainnya. Kalau saya memilih kesenian, bisa dipilih. Kemudian tuliskan email yang masih aktif. Yang aktif digunakan, tuliskan di sini. Oke. Sini. Saya tuliskan dulu email saya. Lalu kalau sudah, yang membiayai sekolah, nanti yang membiayai sekolah siapa? Nanti bisa dituliskan di sini, ada pilihannya 3. Pilihannya ada 3, orang tua, wali atau orang tua asuh, tanggung sendiri atau lainnya. Oke, di sini orang tua. Kemudian tuliskan nomor kakak, kartu keluarga, di situ dituliskan. Oke, kalau sudah, nama kepala sekolah. Nama kepala sekolah. Mohon maaf, nama kepala keluarga siapa di situ. Di sini saya tuliskan sudah. Kalau misalkan sudah dirasa sudah diisi semua, harap isi data alamat dengan sebenar-benarnya. Maka setelah sudah diisi dengan baik, kita simpan data diri ini. Oleh tulisan terima kasih, data diri Anda berhasil disimpan, maka sudah bisa disimpan. Kalau sudah, maka otomatis akan langsung lanjut ke data alamat. Data alamat satuan tinggal. Oke, satuan tinggal di sini kita bisa pilih tinggalnya di mana. Kemudian bisa dipilih dari pilihan yang sudah ada. Sini saya ambil ikut saudara, misalkan, atau tinggal di rumah orang tua atau wali. Alamatnya tinggal dituliskan. Sini saya tuliskan dulu alamat saya.
Nah, alamat desanya tuh, dusun ataupun alamat atau jalan Ahmad Yani, jalan Jokowi ataupun jalan yang lainnya seperti itu. Oke, itu alamat. RT-nya RT berapa, RW-nya RW berapa, desa bisa dituliskan di sini, kecamatannya dituliskan juga sesuai dengan KTP atau KK ya. Jadi atau sesuai dengan akta kelahirannya, seperti itu dituliskan. Kota, provinsi, kode pos. Nah, kode posnya sesuai dengan kode pos di daerahnya. Itu ya. Jadi bisa dilihat di Google ataupun searching di internet, sesuaikan dengan daerahnya. Kabupaten Nganjuk atau daerahnya mana, seperti itu. Transportasi nanti sesuai dengan tempat tinggalnya, itu di mana nanti apa transportasi yang akan teman-teman semuanya yang mau mendaftar itu gunakan, seperti itu. Oke, jaraknya kira-kira jaraknya itu bisa dipilih di sini ada, kita ambil kurang lebih berapa kilo ataupun antara 5 kilo sampai 10 kilo atau lebih dari 30 kilo bisa dipilih. Kalau di sini yaitu berhubung rumah saya agak dekat, maka saya ambil kurang dari 5 kilo. Seperti itu. Ya sekitar 4,5 kilo gitu. Itu rumah saya. Maka saya menggunakan sepeda biar sehat. Seperti itu. Oke, saya pilih itu. Waktu tempuhnya kalau naik sepeda itu saya sekiranya itu sekitar 5 menit. Tuh. Kalau 4 kilo. Berarti bisa diatur sendiri nanti berapa menit kira-kira. Oke, kita pilih ini. 1 sampai 10 menit. Kalau sudah semuanya sudah diisi sesuai data yang sebenar-benarnya, maka bisa disimpan. Oke, di sana ada data alamat Anda berhasil disimpan, maka sudah berhasil disimpan. Kalau sudah berhasil disimpan, maka langsung otomatis pindah di status pendaftaran mengisi data orang tua. Karena orang tuanya dulu dituliskan di sini ada tulisannya pilihan masih hidup ataupun sudah meninggal atau tidak diketahui, bisa dipilih. Oke, di sini saya masih hidup. Kemudian NIK ayah ini disesuaikan dengan NIK atau yang ada di KK ataupun KTP ayahnya. Oke, bisa tuliskan. Misalkan ini saya tuliskan ya. Saya tuliskan sudah. Kemudian nama ayahnya siapa, tempat lahirnya di mana, kemudian tanggal lahirnya bisa diketik di sini. Kemudian tuh misalkan itu. Kemudian pendidikan terakhir misalkan D2 atau SMA. Pekerjaan orang tua misalkan di sini ada pilihannya banyak, tinggal dipilih sesuai dengan pekerjaan orang tua. Di sini orang tua misalkan kita pilih guru dan nomor telepon ayah, penghasilannya berapa, misalkan 500 sampai 1 juta, bisa dipilih. Di sini ada pilihannya ada banyak. Oke, nomor HP bisa dituliskan ya, nomor HP. Oke, sekarang status ibu masih hidup, tuliskan masih hidup sesuai dengan pilihannya dan juga sesuai dengan yang ada gitu aja. Kemudian NIK ibu juga disesuaikan dengan NIK yang ada di dalam KTP-nya.
tuliskan di sana ya. Itu ini hanya contoh saja, saya tuliskan NIK-nya itu. Nama ibu dituliskan di sini, misalkan tempat lahirnya di mana, dan tanggal lahirnya juga sesuai dengan KTP. Nah, sesuai dengan KTP ya. Jadi disesuaikan. Sesuaikan dengan KTP. Oke, jadi bisa dipilih sesuai dengan KTP. Pendidikan terakhir, misalkan SMA. Oh maaf, tadi misalkan pendidikan terakhir S1 misalkan. S1, kemudian pekerjaannya apa? Guru. Ya. Ini ayah pegawai swasta. Seperti itu bisa diatur sendiri. Kemudian penghasilan orang tua, itu nomor telepon orang tua, yaitu ibu, bisa dituliskan. Nah, kalau sudah data diri ayah sama ibu sudah diisi, kemudian data lengkap wali. Ini data lengkap wali itu ditujukan bagi misalkan ada yang tinggalnya bersama saudaranya, bersama bibinya, ataupun di tempat saudaranya. Jadi seperti itu bisa dimasukkan di sini. Oke. Begitu. Data lengkap wali itu hanya opsi yang selanjutnya seperti itu. Oke, kalau dirasa sudah selesai dan diisi dengan sebenar-benarnya, maka diklik simpan data orang tua. Maka data orang tua Anda berhasil disimpan. Oke. Selanjutnya adalah upload foto. Untuk foto, nanti fotonya menggunakan baju seragam dan juga menggunakan background merah atau background biru, bisa dipilih. Oke, di sini saya ambil fotonya. Saya upload fotonya. Kalau sudah diupload, maka save change. Oke. Bisa diklik save change. Oke, kalau sudah, nanti akan muncul di atas tulisan status pendaftaran diverifikasi dan sudah ada fotonya di sana. Oke, maka kalau sudah ada fotonya, proses pengisian data di dalam formulir pendaftaran siswa baru ini sudah dikatakan sukses dan juga berhasil. Untuk selanjutnya, kita mengupload berkas. Yang tahap kedua, kita klik untuk upload berkas. Oke, kita klik upload berkas. Nanti yang perlu disiapkan berkasnya scan dari kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah atau SKL, dan NISN. Dipersiapkan dulu, bisa berbentuk gambar ataupun foto, atau bisa di scan gitu. Di sini saya menggunakan gambar, yang dimana nanti gambar atau foto itu saya scan. Sudah saya scan dan saya jadikan PDF. Maksimal size ataupun ukuran filenya itu 1 MB. Oke, langsung ke kartu keluarga saya. Klik di sini browse, kemudian kita cari filenya. Saya harap harus
Saya harap sudah dipersiapkan filenya untuk berkasnya. Oke. Kemudian akta kelahiran. Cari akta kelahiran. Kemudian ijazah. Ijazahnya kita klik di sini, kita cari dulu. Nih, saya sudah mempersiapkannya. Kemudian NISN, kita klik lagi. Klik NISN. Oke, kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita save untuk berkas-berkas yang sudah kita upload. Kita klik save change. Oke, kalau sudah tulisan mantap berarti sudah kekirim file yang kita masukkan. Lalu kalau sudah, kita kembali ke home. Kalau sudah kembali ke home, maka kita sudah dikatakan sudah mengupload berkas di SPMB online ini. Setelah mengirim dan mengupload berkas, kita cek di cetak formulir. Oke, kita lihat di cetak formulir, kalau di atasnya itu sudah tertuliskan status pendaftaran diverifikasi, maka bisa di-download di sini, download formulir pendaftaran. Kita coba klik di sini. Oke, nanti bisa di-download di sini, unduh. Oke, maka formulir pendaftaran sudah dikatakan selesai dan juga sudah terkirim, dan juga sudah mencetak formulir yang sudah diisi tadi, seperti itu. Maka nanti kalau sudah dicetak, maka nanti tinggal menunggu pengumuman. Setelah adanya seleksi pemberkasan. Nanti kalau kita ingin tahu bagaimana bisa tahu untuk kita keterima atau tidaknya, itu bisa dilihat di sini di pengumuman SPMB. Oke, seperti itu. Atau bisa dilihat dari cetak formulir. Kalau nanti di bawah status pendaftaran diverifikasi itu terganti menjadi diterima. Ini merupakan tampilan apabila kita sudah lolos dari seleksi pemberkasan, berkas yang sudah kita kirim, kemudian kita diterima, maka di sini yang ada di cetak formulir itu muncul tulisan diterima, status pendaftaran diterima. Maka kalau sudah seperti ini, nanti bisa klik di daftar ulang. Kita klik dulu di daftar ulang. Maka di sini informasi SPMB 2026. Silakan konfirmasi jika Anda tetap untuk lanjut di Mansatu Nganjuk. Jika tidak konfirmasi, maka dianggap mengundurkan diri. Maka setelah ada informasi seperti ini, itu nanti daftar ulang langsung datang ke madrasah, seperti itu. Itu adalah rangkaian cara kita mengisi formulir, data diri, foto, kemudian melengkapi berkas-berkas yang ada, syarat-syarat untuk bisa masuk ke Mansatu Nganjuk atau syarat-syarat yang ada di SPMB online ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini, cara mendaftarkan diri kita melalui SPMB online, mendaftarkan diri kita ke Madrasah Aliyah Negeri 1. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.